Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta kegiatan investasi di bidang geopark yang dilaksanakan oleh Kementerian Bappenas. Bapak Ibu semua, tanpa kita kesadari, COVID-19 telah berlalu hampir 2 tahun di bumi Indonesia. Awal 2020 masuk dan sampai dengan sekarang kita belum tahu kapan kunjung pergi yang namanya COVID-19. COVID-19 di hampir semua belahan dunia, termasuk Indonesia, hadir tidak hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi. Karena itu, hampir semua negara, mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, pertumbuhan ekonominya belum terlalu membaik. Sekalipun memang pertumbuhan positif sudah mulai dicapai sejak kuartal kedua bagi Indonesia dan beberapa negara lain. Hari ini Indonesia dan hampir semua negara telah mencanangkan untuk bagaimana berpikir recovery ekonomi pasca COVID-19. Dan saya pikir salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita adalah di bidang pariwisata, khususnya geopark. Dalam konteks itu, kami ingin menyampaikan bahwa target realisasi investasi pada tahun 2021 dari target Bappenas 856 triliun, tapi Pak Presiden memerintahkan kepada Kementerian Investasi harus mencapai 900 triliun. Ini kita sudah mampu mencapai 73 sampai 74%, di mana foreign direct investment kita dengan PMDN itu berimbang. Namun ada data lain yang menarik adalah tujuan investor baik dari dalam maupun negeri, kecenderungan di luar Pulau Jawa itu lebih tinggi sekarang, dengan komposisi 52% dan Jawa 48%. Itu data pada kuartal ketiga. Dan pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi nasional kita 3,5%. Sumbangsi terbesarnya adalah ekspor impor, yang kedua adalah investasi yang tumbuh hampir 3,7%. Selanjutnya konsumsi dan spending pemerintah. Dalam kaitannya dengan tersebut, kami berpandangan bahwa tidak cukup pemulihan ekonomi itu hanya digerakkan pada sektor-sektor industri yang berbasis teknologi atau berbasis hilirisasi. Tapi juga harus kita dorong pada sektor-sektor pariwisata yang mempunyai nilai kearifan lokal yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Salah satu diantaranya adalah geopark. Geopark adalah salah satu destinasi wisata yang bisa dikembangkan dan mempunyai ciri khusus. Dan saya punya keyakinan, karena saya adalah orang kampung, di kampung saya itu ada batu di Fak-Fak yang ada gambar 5 jari yang penuh darah. Ini adalah suatu keunikan yang bisa kita jual. Di samping itu saya pikir masyarakat yang ada itu bisa kita berdayakan secara maksimal dengan polesan-polesan dari kehadiran pemerintah dengan mendorong infrastruktur, mendorong regulasi yang semuanya pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini bukan hal yang sulit selama kita mempunyai kemauan yang luar biasa. Danau Toba misalnya, itu mempunyai ciri yang luar biasa. Kemudian di Raja Ampat itu ada ketinggian batu yang juga luar biasa. Tetapi saya ingin pengelolaan geopark ini sejalan dengan tema besar kita dalam memasuki menjadi sebagai presidensi G20, di mana green energy, green industry yang mengarah kepada lingkungan dan keberlanjutan ini harus diangkat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konsep pengembangan
sistem ekonomi pariwisata dari Geopark ini. Saya punya keyakinan kalau ini mampu kita angkat, maka positioning pemerintah daerah, positioning rakyat di mana daerah-daerah itu mereka punya, itu akan merasa tersentuh. Sudah pasti untuk yang masuk di daerah pariwisata Geopark adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan yang cukup. Sebab ini persoalan kepuasan. Tawaran lain yang saya mau sampaikan adalah daerah-daerah yang sekarang sudah 6 atau 7 yang kemudian kita akan kembangkan menjadi berapapun itu, apakah 20 atau 30, ini betul-betul harus ada satu kebijakan yang komprehensif secara regulasi yang menjaga ekosistem dari keberadaan Geopark itu sendiri. Contoh, kalau dia ada batu yang mempunyai ciri khusus, pohonnya jangan kita tebang. Ataupun sebaliknya. Ini adalah dalam rangka menjaga ekosistem di lingkungan di mana tempat wisata itu ada dan sekaligus menjaga alam dan rakyatnya. Saya pikir hanya ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sudah barang tentu dalam konteks implementasinya dibutuhkan kehadiran pemerintah tidak hanya infrastruktur, tapi juga terkait dengan perizinan, terkait dengan insentif. Selama itu untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara dan untuk menarik investor masuk mengambil bagian dan melibatkan rakyat, saya pikir kita semua harus membuka diri, membuka tangan untuk harus bahu-membahu mendorong agar percepatan realisasi minat dari investor melakukan investasi di Geopark dapat terwujud. Dan lewat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dan bersama-sama Bapak Ibu semua untuk kita membuka secara resmi dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Geopark Forum saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita cita-citakan dalam forum yang mulia ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.